Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia lahir dan batin ya. Baik, kali ini saya akan sharing tentang level kebahagiaan. Nah, teman-teman sekarang atau biasanya itu merasakan bahagia itu pada saat seperti apa? Nah, ternyata kebahagiaan itu ada level-levelnya. Nah, kali ini saya akan membahas hal itu. Yang pertama, yaitu level pertama adalah kebahagiaan saat kita merasakan senang ya. Jadi di level pertama ini kita merasa bahagia saat kita ada perasaan senang yang muncul. Nah, perasaan senang muncul ini biasanya itu dari luar diri kita. Misalnya kita mendapatkan uang, kita mendapat naik jabatan misalnya ya, kita mendapatkan peluang baru ya, dan lain sebagainya. Keinginan kita yang tercapai itu membuat kita senang dan akhirnya kita bahagia. Nah, kebahagiaan di level ini itu bergantung kepada sesuatu di luar diri kita. Ya, jadi misalnya kita dapat uang dan sebagainya, itu ada sesuatu dari luar diri kita yang kita dapatkan. Nah, itu kebahagiaan di level ini itu sangat rentan ya, karena saat kita nggak mendapatkan yang kita inginkan, kita akhirnya jadi kecewa, sedih ya, putus asa dan lain sebagainya. Jadi kebahagiaan di level pertama ini sangat rentan, naik turunnya itu sangat mudah ya. Sekarang bahagia, besok enggak gitu ya, besoknya lagi bahagia lagi dan seterusnya. Nah, level seperti ini itu tidak apa-apa. Kita semua sebagai manusia tentunya mengalami hal seperti ini. Ketika kita mendapatkan kesenangan, ya kita bahagia gitu ya. Nah, tetapi ketika kita tidak berusaha untuk menaikkan level kita, yaitu sekali lagi kita akan mudah terombang-ambing oleh kehidupan. Karena kebahagiaan kita bergantung kepada sesuatu di luar diri kita. Ya, kebahagiaan di level ini juga kebahagiaan yang bersifat egois gitu ya. Karena ketika ego-ego kita terpenuhi, kita merasakan kesenangan ya. Ketika ego kita tidak terpenuhi, kita merasakan yang sebaliknya. Sehingga di level pertama ini rasa bahagia kita sangat fluktuatif dan sangat rentan. Kemudian di level kedua yaitu kebahagiaan saat kita bermakna untuk kehidupan. Nah, ini sudah naik level lagi nih. Kita bukan lagi egois gitu ya. Wah, saya mendapatkan ini jadinya saya bahagia gitu ya. Saya memperoleh yang saya inginkan jadinya saya bahagia. Itu bukan lagi di level itu, tetapi saat kita merasakan kebermaknaan karena diri kita tuh bermanfaat untuk orang lain. Nah, di sini bukan lagi egois, tetapi kita sudah mendermakan diri kita untuk orang lain dan itu menumbuhkan kebahagiaan di dalam diri kita. Kebahagiaan yang tumbuh saat kita bermakna untuk kehidupan ini bukan hanya kepada orang ya, kepada orang lain gitu, tetapi juga untuk alam semesta kita ini ya. Mungkin ada yang senang merawat hewan, ada yang senang merawat tanaman, ada yang senang merawat lingkungan dan lain sebagainya. Itu juga termasuk di dalam rasa bahagia karena dia sudah bermakna untuk kehidupan ini. Jadi di level ini biasanya bermula dari rasa empati yang muncul atau tumbuh dari dalam diri kita. Sehingga kita tergerak untuk mendermakan diri kita untuk kehidupan di alam semesta ini. Nah, bahagia di sini kita sepertinya tidak mendapatkan apa-apa ya, tidak mendapatkan sesuatu baik itu materi maupun non materi gitu. Tetapi di sini kita mendapatkan kebahagiaan karena kita merasa kehidupan kita itu bermakna, hidup kita itu bermakna. Kemudian level yang ketiga yaitu kebahagiaan yang tumbuh karena kita sudah bisa mengalir bersama tarian kehidupan. Biasanya ciri dari kita sudah memiliki kebahagiaan ini, kita tidak terlalu bahagia banget gitu ketika kita mendapatkan kesenangan. Dan juga kita tidak terlalu larut di dalam kesedihan ketika kita mungkin tidak mendapatkan kesenangan yang kita inginkan. Ibarat kehidupan ini itu seperti sebuah roda gitu ya. Ketika kita masih di level pertama dan kedua mungkin masih ada di pinggiran rodanya. Ya, jadi ketika kehidupan itu kadang naik, kadang turun, naik lagi, turun lagi, itu kita masih terombang-ambing oleh perasaan-perasaan ini. Kadang senang, kadang sedih, ya, kadang kecewa, kadang penuh cinta dan lain sebagainya. Itu berada di tengah
roda sehingga dia ikutan muter, naik turun gitu. Dan di sini kita masih labil ya, tidak jejeg, belum jejeg gitu. Tetapi ketika kita sudah berada pada level kita bisa mengalir bersama kehidupan, kita itu sudah berada di poros tengahnya. Sehingga ketika kehidupan itu naik turun, kita tuh ya tidak terikut naik turunnya kehidupan kita. Ya tetap aja bisa stabil karena kita sudah ada di poros roda kehidupan kita. Ya, jadi kita tidak tergantung pada fenomena di luar diri kita karena batin kita sudah jejeg gitu ya. Kita sudah bisa berdamai dengan apapun yang terjadi di luar diri kita. Nah, syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan ini yaitu kita bisa hidup di momen sekarang saat ini. Ya, jadi kita tidak melihat yang lalu dan tidak khawatir dengan masa depan gitu ya, tetapi kita bisa menjalani hidup kita saat ini. Nah, ini mungkin sepertinya mudah secara teori gitu ya, tetapi pada praktiknya memang tidak semudah itu. Kita sebagai manusia yang punya nafsu ya, punya pikiran yang lompat-lompat dan sebagainya, untuk bisa hidup present moment gitu ya, menikmati saat ini, menerima apa adanya saat ini gitu ya, itu memang tidak mudah. Perlu latihan gitu ya, dan itu latihannya bukan hanya sehari 2 hari, tetapi bertahun-tahun ya, untuk kita bisa menikmati atau kita bisa menjalani hidup di momen saat ini. Nah, kemudian level kebahagiaan yang keempat adalah level kebahagiaan yang sudah transenden dan imanen gitu ya. Biasanya orang-orang yang sudah pada level ini dia sudah mengalami yang namanya transpersonal spiritual. Nah, kebahagiaan di level ini sulit untuk diceritakan ya, karena masing-masing orang yang sudah mencecapnya yang bisa merasakannya. Dan untuk mencapai level ini tentunya ini butuh latihan yang sangat sungguh-sungguh dan upaya yang latihan atau riadoh yang serius gitu ya, selama mungkin nggak cukup 1-2 tahun, tetapi mungkin puluhan tahun gitu ya. Nah, ini juga atas izin Allah tentunya ya, untuk setiap siapapun orangnya gitu yang bisa mencecap rasa ini. Nah, di level ini seseorang itu sudah tidak ada lagi yang namanya khawatir dan juga sedih hati. Contohnya ya mungkin para sufi gitu ya, atau mungkin orang-orang yang terpilih gitu, yang memang sudah sangat sungguh-sungguh untuk mendalami spiritualitas. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharingkan kali ini, yaitu level kebahagiaan yang bisa kita cecap gitu ya, selama kita masih hidup di dunia ini. Itu saya ambil dari buku saya ya, Wisdom in You. Saya jelaskan juga di sini, mungkin di sini lebih detail lagi tentang apa itu level kebahagiaan dan ciri-cirinya seperti apa. Nah, di sini saya sudah menuliskan banyak juga tentang pemikiran-pemikiran atau renungan-renungan saya gitu ya tentang kehidupan ini. Nah, mungkin teman-teman yang belum punya, mungkin jika membutuhkan silahkan untuk membaca buku Wisdom in You ini. Demikian dulu dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.